Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang pada pagi hari ini kita beribadah bersama. Kita beribadah kembali memuji Tuhan. Saya percaya adik-adik di rumah juga sudah duduk manis di depan laptopnya atau di depan HP-nya masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, untuk ibadah kita pagi ini kita mengawalinya adik-adik, kita memuji Tuhan ya. Siapa yang tidak senang memuji Tuhan? Pasti kita senang semua anak-anak sekolah minggu memuji Tuhan. Nah, hari ini, sekarang, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dan saat ini kita berdoa kepada Tuhan memohon pimpinannya biar Dia memberikan kita hati yang tenang untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan ini kami adik-adik sekolah minggu mau beribadah kepada Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, Engkau tolong kami dari awal sampai akhirnya ibadah kami ini. Hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu baik sekali kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia menyelamatkan kita dari dosa, sehingga Ia mati di atas kayu salib. Kita bersyukur akan hal itu. Namun kita semua adik-adik, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan juga, kita juga mengabarkan kabar keselamatan itu kepada sesama kita, kepada siapapun. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu pujian, beritakan Injilnya selamanya. Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, mengantar mereka padamu. Hanyalah Kristus juru selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Kasih Tuhan mendorong daku, memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, mengantar mereka padamu. Hanyalah Kristus juru selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Ya adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari Pak Aro ya. Namun
mari kita mempersiapkan hati kita. Kita duduk santai, kita duduk manis, sehingga semua adik-adik yang ganteng, adik-adik yang cantik di rumah boleh siap mendengar firman Tuhan, ya. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Alkitab, buku Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. 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 Buku kesayangan. Halo adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita minta agar kita diberikan kekuatan, pertolongan oleh Tuhan, sehingga kita mengerti cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu ya Tuhan. Oleh karena itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Siapa sesama kita? Manusia dan orang tua kita, ya. Makanya ada hukum Taurat itu ya. Di dalam hukum yang kelima, di sana dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu atau supaya panjang umurmu dan diberkati dan berhasil di dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik, pada zaman sekarang banyak orang atau banyak anak-anak tidak taat kepada orang tua, sehingga anak-anak itu banyak yang mengalami masalah dalam hidupnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita menonton video berikut ini. Halo adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kisah anak-anak Imam Eli. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang anak-anak Imam Eli? Adakah yang tahu siapa aja ya nama anak-anak Imam Eli? Ya, namanya Hofni dan Pinehas. Adik-adik, apakah kalian tahu kalau Hofni dan Pinehas juga adalah seorang imam? Ya, mereka menjadi imam sama seperti ayahnya, Imam Eli. Seorang imam melayani Tuhan. Mereka bertugas menjadi pengantara manusia dengan Allah. Pada waktu itu, ketika umat ingin memberi korban persembahan kepada Allah, maka seorang imam menjadi pengantaranya. Nah, Hofni dan Pinehas sebagai seorang imam seharusnya menjadi teladan dalam menaati perintah Allah. Tapi ternyata mereka berdua berbuat jahat di hadapan Allah. Apa ya yang mereka lakukan? Mereka tidak taat dan tidak hormat kepada Allah. Hofni dan Pinehas menggunakan kedudukannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ketika ada umat yang ingin memberikan persembahan korban kepada Allah, mereka mengambil daging korban sembelihan yang seharusnya diberikan kepada Allah, tetapi mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Mereka memandang rendah korban persembahan yang dibawa umat kepada Allah. Mereka juga memaksa dengan kekerasan hanya untuk mengambil dan menyenangkan diri mereka.
Oleh sebab itu, perbuatan Hofni dan Pinehas sangat berdosa di hadapan Allah. Adik-adik, kalian tahu? Pada waktu itu, Hofni dan Pinehas berpikir bahwa tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Bahkan ayah mereka pun tidak marah, sehingga mereka tetap melakukan kejahatan di hadapan Allah. Kalau begitu, apa ya yang dilakukan Imam Eli sebagai ayah mereka? Nah, sebenarnya Imam Eli sudah menegur dan menasehati kedua anaknya. Karena Imam Eli tahu bahwa perbuatan anak-anaknya sangat salah dan berdosa di hadapan Allah. Tapi, kedua anak itu tidak mendengarkan teguran dan nasihat ayahnya. Mereka tidak taat kepada Imam Eli. Tuhan melihat semua perbuatan mereka, perbuatan Hofni dan Pinehas. Karena mereka tidak mau taat dan melakukan kejahatan, Tuhan pun menghukum mereka. Tapi adik-adik, ada cerita yang lain loh, yaitu keluarga Ibu Hana dan Bapak Elkana. Mereka mempunyai seorang anak bernama Samuel. Kalian masih ingat kan siapa itu Samuel? Ya, betul sekali. Samuel adalah seorang anak yang sangat diberkati karena dia taat kepada Tuhan. Samuel kecil bertumbuh menjadi anak yang baik dan disukai banyak orang. Samuel hidup disiplin dan patuh, baik kepada orang tuanya maupun taat kepada Tuhan. Berbeda seperti Hofni dan Pinehas yang mengambil segala sesuatunya untuk kepentingan diri mereka sendiri, mereka hidup serakah dan bersenang-senang. Tetapi Samuel tidak seperti itu. Samuel tidak mau hidup serakah dan mementingkan diri sendiri. Samuel selalu hormat dan taat kepada perintah Allah. Tuhan melihat perbuatan Samuel, maka Tuhan juga memberkatinya. Nah adik-adik, kalian mau seperti siapa? Seperti Hofni dan Pinehas atau seperti Samuel? Nah, adik-adik, kita sudah tonton video tadi ya. Kita melihat tadi contoh kelakuan anak yang nakal dan yang baik ya. Yang pertama tadi ada Hofni dan Pinehas ya, anaknya Imam Eli. Mereka itu tidak taat ya. Di dalam cerita tadi dijelaskan mereka itu tidak taat, tidak patuh kepada orang tua. Bahkan ketika mereka besar, mereka itu berzina ya. Mereka sudah punya istri tapi mereka pergaulan bebas. Mereka mengganggu perempuan lain lagi dan Tuhan marah. Kalau kita melihat nanti di pasal 2 ataupun pasal 4, Tuhan marah. Sehingga Tuhan menghukum mereka sampai mereka mati. Tapi kita melihat juga contoh Samuel yang baik. Dia itu taat kepada ibunya, ya, mamanya, Ibu Hana, ya. Juga kepada orang tuanya dia taat, dia disiplin, dia suka berdoa, dan dia disenangi oleh banyak orang. Oleh karena itu adik-adik, apa yang perlu kita pelajari, yang perlu kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Karena itu sudah menjadi ketetapan Tuhan, sudah menjadi perintah Tuhan. Dan juga sekaligus ada janji bahwa orang yang menghormati orang tuanya, maka ia akan panjang umur. Itu janji Tuhan. Kedua, kita juga harus mengingat pengorbanan orang tua kita. Orang tua kita sudah membesarkan kita dari kecil hingga sampai saat ini. Ibu mengandung kita 9 bulan ya di dalam perut. Oleh karena itu kita harus mendengar orang tua. Itulah sebabnya pengorbanan orang tua kita itu kita tidak bisa balas. Yang ketiga, oleh karena itu kita harus taat dan mau mendengarkan orang tua. Misalnya kita ditegur, kita harus dengar. Misalnya kita disuruh berdoa, disuruh beribadah, disuruh ke sekolah minggu, kita harus dengar. Kita jangan ngomel-ngomel, gak boleh. Karena kalau mengomel itu namanya tidak taat kepada orang tua. Kita bantu cuci piring, apapun lah, kita membantu orang tua. Nah, sekarang adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan ya. Kita hafal di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Dengarkan ya, Kak Aro akan membaca. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kita menghormati orang tua kita karena itu adalah kewajiban, karena sudah ketetapan Tuhan di dalam hukum-hukumnya.
Oleh karena itu juga, ketika kita menghormati, taat pada orang tua, maka kita juga diberikan umur yang panjang dan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita hafal bersama-sama ya. Kita akan mulai dari natsnya, baru bunyinya ya. Oke. Dari hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita hafal ya. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau terus memimpin, menolong kami agar kami taat, disiplin, dan menghormati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.